Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara penonton yang mulia, kembali kita berjumpa di channel ini dan terima kasih atas atensi Anda. Kali ini kami bertemu dengan salah seorang anggota dari Balai Kerapatan Adat ya. Balai Kerapatan Adat Kecamatan Kampar Kiri yang berkedudukan di Gunung Syahilan, yaitu saudara Ismet. Kalau titelnya apa ini? Esos. Esos ya. Secara sosial ini Ismet Esos. Di samping beliau ini sebagai salah seorang ANS, dia memang sebagai pengamat masalah keadatan atau adat istiadat yang ada di Kampar Kiri. Sudah penonton, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, apa yang akan kami bincang ini tidak terdapat di sana, karena ini menyangkut juga dengan masalah salah satu bentuk atau sistem pemerintahan yang ada di daerah kita, khususnya di Kampar dan lebih khusus lagi di Kecamatan Kampar Kiri, yaitu kita kenal dengan istilah 3 tali sepilin dan 3 tungku sejarangan. Jadi 3 tali sepilin atau 3 tungku sejarangan. Mana yang 3 itu ialah yang pertama pemerintah sendiri, yang kedua ulama, dan yang ketiga adalah Nyai Mama. Nah, oleh karena itu, karena saya bukan pakarnya, saya segera saja akan melakukan wawancara dengan salah seorang daripada Balai Kerapatan Adat yang ada di Gunung Syahilan, Kampar Kiri, yaitu saudara Ismet Esos tadi. Assalamualaikum, saudara Ismet. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Anda datang dari Lipat Kain, sengaja ke Pekanbaru ya, bertemu dengan saya. Terima kasih kali ini, Ismet ya. Karena ini sesuatu yang mungkin agak unik dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, saudara Ismet, mungkin Anda bisa bercerita tentang asal muasal terbentuknya nenek mama di Kampar Kiri, khususnya di Lipat Kain lah ya. Lipat Kain atau dulu Lipat Kain itu pernah jadi desanya Desa Sembada, kemudian jadi desa apa namanya Pancasila ya, kemudian berubah menjadi kelurahan ya. Nah, kemudian karena kelurahan ini sudah berkembang lagi, termasuk juga ada desa Pemekaran itu namanya Desa Lipat Kain Selatan ya. Lipat Kain Utara, desa satu kelurahan. Ya, itu dia. Jadi berkembang terus. Walaupun ada perkembangan desa di sana, namun yang namanya adat mungkin tetap dipertahankan ya. Tolong ceritakan. Ya. Terima kasih Pak Haji. Mengenai adat itu sendiri, kalau orang tua-tua di kampung itu kalau berbicara adat, katanya kita duduk bersejarah dulu. Iya, bersejarah. Betul. Jadi adat, munculnya adat itu sebenarnya dialektika sejarah. Iya. Atau perjalanan sejarah suatu kelompok masyarakat atau suatu negeri. Iya. Tidak akan ada adat kalau nggak ada sejarah. Iya. Nah, jadi dalam dialektika sejarah itu dimulai di proses kalau di kampung namanya tunggu mana. Nan manut yang nan manundo kapusosa, nan manote kalimuntiang. Ini berawal dari proses perpindahan suatu kelompok masyarakat untuk menetap pada sebuah wilayah. Maka proses itulah yang melahirkan adat. Jadi di dalam proses berpindah dan menetap, dari menetap itu sendiri melahirkan proses sejarah yang panjang tentang bagaimana asosiasi atau bergabungnya kelompok-kelompok untuk menetap di situ. Bahkan juga disasosiasi, penyebab pindahnya kelompok-kelompok, dan itulah yang melahirkan tatanan, baik tatanan yang sifatnya politik pemerintahan, atau tatanan sistem perkawinan, atau tatanan dalam sosiologi itu universal of culture, dari delapan. Di situ munculnya dari proses interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat. Jadi berbicara adat tentu berbicara proses sejarah yang panjang.
Dan itulah yang dipegang oleh masyarakat adat itu. Artinya mereka berbicara adat itu ya berbicara sejarah. Nah, itu. Dan setiap kelompok di rantau Kampar Kiri itu punya sejarah menetapnya masing-masing. Sehingga adat di satu negeri dengan negeri yang lain berbeda-beda walaupun formatnya sama. Hukumnya itu adalah hukum kausalitas, sebab dan seperti termasuk tadi soal tungku tigo sejorangan atau tali bapilin tigo, itu proses sejarah muncul istilah itu bisa kita lacak dari kolonialisme. Itu tuh mulai sewaktu masyarakat adat itu berhadapan dengan kekuatan luar yang lebih berkuasa, yang diambil pertama itu kan pemerintahannya. Nah, itu. Jadi Belanda semenjak semenjak ekspedisi Desert 1825 itu baru mulai masuk secara resmi itu 1905 ya. Itu pun masuknya hanya melalui perwakilan kontrolor. Cuma semenjak Gunung Sailand Perklaring 1909 barulah ada kantor Demangnya atau Zulbesturnya di situ. Kantor kontrolor itu. Semenjak itulah kantor itu disebut dengan pemerintah. Lalu nenek mama ada istiadat itu disebut apa? Itulah pemerintahan adat. Sudah ada dua pemerintahan. Hanya saja pemerintahan kolonial ini dilengkapi dengan militer. Waktu itu militer, kemudian administrasi. Administrasinya sesuai administrasi Belanda. Nanti diikuti dengan mengambil beberapa hak dalam hukum adat yang nggak bisa dilaksanakan lagi, seperti empat di atas dalam hukum adat itu, seperti tikam bunuh, upas racun, sabusakan, dan sial bakar, itu hukumnya sudah bukan lagi hukum adat, tetapi hukum ekonomi Belanda. Nah, yang ini, yang datang ini dengan kekuasaan kolonial inilah yang disebut dulu pemerintah. Nah, itu mulainya. Sebelum itu semuanya ditangani mama. Hanya saja di Kampar Kiri itu kan ada adat dan ibadat. Artinya adat itu adalah di tangan nenek mama beserta raja, sementara ibadat di tangan para ulama. Sehingga di Gunung Sailand itu dalam kitab sejarah adat di Kampar Kiri, tulisan Tengku Haji Ibrahim itu untuk menjalankan adat dan ibadat, maka kekuasaan kerajaan pun dibagi dua. Raja adat dan raja ibadat. Gitu. Jadi adat dan ibadat itu masih satu tangan. Baru terjadi yang duanya lagi, adat dan pemerintah dibagi zaman Belanda. Jadi untuk Kampar Kiri lah ya, kita lihat artinya seluruh desa-desa yang kan dulu kan kenegrian. Itu masing-masing itu sudah ada ciri khas misalnya ada artinya satu desa itu ada yang 6 kepala sukunya, ada yang 16 malah. Ada yang 16, ada yang 4. Nah, cuma undang-undang adat itu elok neroi sampai suku. Nah, terus kalau diperkain itu berapa dia punya nenek mama atau suku asalnya 4 ya. Dulu dalam sejarah yang pernah disampaikan oleh orang tua-tua, yang pertama sekali dulu datang ke situ, menuntut satu sosok namanya Datuk Kumbuk. Datuk Kumbuk itu dari Sepayang. Nah, tapi sewaktu dia sampai ke lokasi yang disebut dengan Bukit Batu, itu dia bertemu pula yang datang dari hilir, namanya Sultan Salawi Adi. Karena yang ini sama-sama laki-laki, akhirnya mereka bersaudara. Sampai nanti dalam proses sejarah yang berdua ini menemukan pula satu orang perempuan yang datang dari Singingi, namanya Putih Majo. Itu sudah 3 orang. Hanya saja karena 2 laki-laki 1 perempuan ini saling berebut untuk menikah, akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka bertiga untuk menjadi sebuah saudara. Tidak boleh saling menikahi. Maka dalam perjalanannya datang pula seorang datuk namanya Datuk dari Mandailing, Datuk Sinaro. Maka sudah
sudah ada 4 di situ. Maka Putih Majo ini dinikahkan dengan Sultan Sinaro. Maka dari inilah jadi 4 suku. Artinya 3 suku itu bersaudara dia, dianggap saudara, nggak boleh sering nikah. Yang suku yang keempat Sulu Negeri. Nah, itu Simondo. Itulah 4 suku awal di situ. Itu awalnya. Iya, 4 awal. Perkembangan berikutnya seperti apa? Perkembangan berikutnya datang lagi suku-suku dari Semenanjung Malaysia, dari Kapalokoto untuk suku Melayu Polokoto itu. Datang lagi suku Domo, akhirnya sampai menjadi suku yang terakhir datang itu kan suku Paliang dari Gunung Selu. Akhirnya menjadi 9 suku hari ini. Gitu. Jadi proses sejarah itu yang menentukan suku-suku. Dan setelah mereka berkumpul saling membagi kekuasaan. Ada Andiko Duaskato, dia ngurusi rantau. Ada Andiko Pucuk Negeri, dia mengurusi negeri. Itu ada yang menjadi Suluh Negeri. Ada yang menjadi Penimbowang. Jadi dibagi-bagi sesuai kekuasaan yang. Jadi 9 sekarang. Kalau 9 lipat kain itu termasuk yang lipat kain utara selatan. Seluruh lipat kain itu merupakan sistem pemerintahan kenegrian. Sesuai hukum adat yang awal. Yang namanya negeri lipat kain itu yang berbatasan dengan Suara, Kebun Durian, Tanjung Pau, kemudian negeri Laungung. Kemudian nanti berbatasan dengan Kuntu langsung. Jadi kalau yang kenegrian lipat kain itu desa-desa apa saja selain daripada kelurahan lipat kain itu? Itu desa lipat kain selatan, lipat kain utara, Sungai Paku dan Sungai Gering. Di samping lipat kain kelurahan sendiri ya. Nah, berarti keseluruhannya itu di sana ada 9 suku. Nah, sekarang bagaimana menurut pandangan Anda mengenai pergerakan nenek mama yang ada di kelurahan lipat kain dan sekitar? Kenegrian lipat kain ya. Kenegrian kalau nenek mamanya ya. Kalau dahulu itu setelah Indonesia merdeka, kenegrian lipat kain itu tetap dia satu negeri ya. Kalau dalam adatnya kenegrian lipat kain itu pertama sekali mekar itu zaman kerajaan Gunung Sailan. Ada negeri Lucimpur itu kan dari Lucimpur ke lipat kain ya. Kampung tengahnya ke Kuntu ya. Jadi itu ditanam Datuk ke-7, dipelihara oleh Datuk nomor 6 di Kuntu. Itu menjadi negeri perbatasan lah kan. Lalu yang negeri lipat kain itu sendiri itu kenapa lipat kain ini besar? Karena lipat kain ini pertemuan dari seluruh sungai-sungai. Kita kan masyarakat sungai, Sungini, Subayang, Setingkai itu ketiga sungai itu ketemunya di lipat kain. Walaupun ibu kota adat secara historis itu Gunung Sailan, tapi setelah Indonesia merdeka, kemudian zaman Belanda dan Jepang itu sudah dibangun jalan raya dari Pekanbaru menuju Teluk Kuantan termasuk jalan kereta api. Sehingga semenjak itu terjadi perubahan model transportasi masyarakat. Akhirnya karena ada jalan darat dan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang sudah memperkenalkan angkutan darat, kita biasanya pakai perahu atau tiau. Sekarang kita sudah pakai sepeda motor, dulu pakai kereta unto, pakai mobil. Semenjak itu lipat kain merupakan satu negeri yang mana dia di pinggir sungai, tapi juga di pinggir jalan nasional juga semenjak itulah raja terakhir kerajaan Gunung Sailan itu Tengku Haji Abdullah itu tinggal di lipat kain dan menikah dengan orang lipat kain. Sehingga dulunya sejak itu urusan pemerintahan itu tidak lagi ke Gunung Sailan, tapi ke lipat kain. Nenek mama itu ke lipat kain. Kemudian karena di situ raja berkedudukan semenjak kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, seluruh suap raja Zelbestur dan Laskar itu berubah menjadi kewedanaan. Nah, pusat kewedanaan itu tidak lagi di Gunung Sailan, tapi sudah di lipat kain. Nah, suatu kewedanaan ini dirubah menjadi bantu kewedanaan atau distrik. Karena lipat Kampar Kiri itu dulu pernah menjadi
daerah pembantu distrik kewudanan Pekanbaru luar kota. Kita milik kecamatan dari kota Pekanbaru. Iya, betul. Sampai Pekanbaru jadi ibu kota Kampar. Iya, betul. Lalu Kampar pindah ke Bangkinang. Iya. Kita menjadi kecamatan. Iya. Nah, kecamatan itu adalah wilayah administrasi. Administrasi pemerintahan yang mana kepala administrasinya itu pegawai negeri. Iya. Nah, Tengku Haji Abdul Toha itu dulu diangkat menjadi pegawai negeri. Tapi setelah beliau pensiun dan wafat, pengganti berikutnya bukan lagi keturunan kerajaan, tetapi dari sistem pegawai administrasi, termasuk Pak Wazir Sahab yang zamannya, Tengku Taufik dan macam-macam. Nah, sejak itu Dipakai itu menjadi ibu kota kecamatan. Nah, itu juga menjadikan Dipakai dari sebuah kenegerian yang diperintah oleh Andika Rosdato. Kalau Dipakai namanya Datuk Betigo tadi. Iya. Dua dari suku Petopang, satu dari suku Melayu Datuk Raja. Ini Datuk Betigo ini sebagai penguasa adat di sana. Dibantu oleh suluh negerinya suku Meliling. Nah, itu sistem awalnya dulu. Lalu setelah sistem pemerintahannya berubah, maka muncul sistem demokrasi. Hak memimpin milih hak semua orang. Maka muncul istilahnya pemilihan wali negara. Itu tidak lagi sistem adat. Itu sudah sistem pemilihan atau apa yang dihendaki oleh penguasa waktu itu, musyawarah gitu kan. Jadi saya potong. Sekarang itu kan ada tuh semacam keturunan raja itu. Tengku Nizar ya? Tengku Muhammad Nizar. Jadi ini kan katanya raja adat dan raja sah. Iya. Bagaimana hubungan antara beliau ini selaku Raja Kampar Kiri yang katakanlah sebagai duplikat ya, bukan sepenuhnya sebagai raja ya, tapi katakan sebagai memori kita, tapi mempertahankan memori sejarah kita. Ini bagaimana hubungan hierarki antara beliau ini dengan khalifah dengan imam yang ada di Kampar Kiri, termasuk juga terkait. Iya. Dia rantau Kampar Kiri itu terbagi menjadi 5 luak. Pertama luak Kampar Kiri. Sebab yang Kampar Kiri itu hanyalah mulai dari muara Sungai Sebayang, Singingi, Sitingkai sampai ke Mentuli. Itulah yang Kampar Kiri. Kampar Kirinya. Kemudian ada Sebayang. Hari ini daerah yang masih tunduk kepada Kerajaan Gunung Selain itu cuma Sebayang. Setelah Singingi berdiri sendiri, Sitingkai diberi hak otonom. Satu-satunya yang ada khalifah yang langsung tunduk kepada raja itu ya Sebayang. Dan Sebayang itu sendiri dibagi menjadi 4 luak. 4 luak. Luak Buntu, luak Ujung Bukit, luak Songgan dan luak Ludai. Nah, masing-masing luak ini dipimpin oleh khalifah raja. Itu namanya khalifah Lompek di Mudi, Balimo di Datuk Bosai, khalifah Kampar Kiri. Kampar Kiri yang dimaksud itu dari Lipat Kain sampai ke Mentuli. Ibu kota kerajaan kan daerah daulat sebutnya. Itu. Jadi sekarang itu artinya hierarkinya tetap ada. Jadi dalam banyak hal yang terkait dengan masalah adat, adat di rantau gitu ya. Adat di rantau. Itu tetap ada hubungan antara raja dengan para khalifahnya. Seharusnya. Nah, kemudian di samping khalifah sebagai perwakilan kewilayahan raja, Rantau Kampar Kiri juga punya perwakilan penasehat disebutkan orang besar raja. Disebutkan Godang Bonam. Yaitu di muaranya ada Datuk Senjayo di Mentuli. Di hulu Rantau Daulat itu ada Datuk Singo Rajo di Bandiang, Bandiang Daulat Jo Andiko. Kaulak Mili Sudua kemudian menjadi Comin. Kemudian di Kuntu sendiri ada Datuk Nyato Diajo. Itu juga orang besar raja. Kemudian Datuk Godang Tanyulit, Datuk Bandara Hitam dari Pangkalan Serai, dan Datuk Raja Malano dari Pangkalan Padang. Jadi Rantau Kampar Kiri itu memiliki struktur yang kuat sebenarnya dalam adat. Ada rajanya, ada khalifah, dan ada orang besar raja. Itulah yang mengurusi rantau seharusnya dalam hukum adat dahulu pada masa kerajaan itu masih di samping pembesar istana. Nah sekarang itu setelah ini dikukuhkan atau sebagai raja adat Kampar Kiri itu, adakah struktur yang jelas seperti yang Anda mungkin sebagai seorang anggota kerapatan, ada nggak struktur yang jelas daripada raja sampai kepada khalifah-khalifah dan datuk besar kayak seperti apa?
dalam adat kita itu pakai sistem soko, Pak. Jadi selagi ada tulis tadi jabatan itu tetap ada. Kecuali sokonya itu hilang. Dan sokonya itu diletakkan di suku di sepanjang rantau Kampar Kiri. Inilah keunikan adat kita, Pak. Tak bisa jabatan itu diangkat begitu-begitu saja. Dia tetap soko ada. Datuk Khalifah, Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri ada sokonya. Datuk Bendaru Khalifah Kuntu ada soko. Selagi masih ada keturunannya, maka posisi itu tetap ada. Artinya tidak bisa diintervensi oleh raja, ya. Itu raja bisa dalam kalau seandainya yang diangkat ini memiliki kesalahan dan dipandang tidak suka di raja bisa mengembalikannya untuk diganti, tetapi tetap dalam soko itu. Orangnya bisa raja. Karena dulu di Khalifah Ludai pernah terjadi seperti itu. Sewaktu soko yang diangkat untuk jadi Datuk Maharaja Besar Khalifah Ludai itu tidak disukai oleh raja, maka posisi itu bisa orangnya bisa diganti, tapi tetap harus dari soko itu. Jadi ada beberapa kandidat karena Khalifah itu kan wakil raja. Kalau raja tidak suka dengan wakil itu tidak bisa berjalan. Tapi tetap dalam suku yang tetap sama. Tetap dalam suku yang sama. Itu istilah rebung tumbuh di mata tuh seperti apa? Itu yang soko, Pak. Botung tumbuh di mata, pasak tumbuh di mani. Tidak boleh. Bahkan kalau tidak ada di dalam soko itu bisa apanya oleh anak baku. Tapi hanya pemangku. Misalnya ada keturunan laki-laki dari suku itu, ada anak mamaknya bisa. Penyandang sementara menjelang kemenakan yang soko itu bisa. Saya lihat khusus untuk lipat kain. Lipat kain. Itu memang kiprahnya bagus saya lihat itu. Tapi entahlah ya, tapi yang secara kasat mata itu cukup bagus. Saya lihat ada. Saya kemarin itu melihat masjid itu, saya duga itu masjid 1 miliarnya bupati ya. Rupanya enggak ya. Jadi seperti apa sekarang itu kiprah daripada nenek mama kita di lipat kain? Yang lipat kain itu secara adat itu kan wilayah rantau daulat. Di bawah Khalifah Datuk Besar di Gunung Selang. Tapi sebagai sebuah negeri yang betul-betul di persimpangan sungai, dia memang kaya dengan air, Pak. Dari sini, dari Setingkai, dari Semayang, tumpuk itu semua. Cuma dahulu semenjak tahun 1980, sewaktu kenegerian lipat kain itu berubah menjadi desa lipat kain, sesuai dengan sistem pemerintahan nasional. Maka nomor 5 nomor 5 tahun 79 lah. Jadi tahun 80 berlaku. Maka yang ditunjuk sebagai wali itu Haji Wali Zainuddin namanya. Itulah kepala desa pertama lipat kain, dan itu jadi nama jalan sekarang di desa. Tapi karena lipat kain ini waktu menjadi ibu kota Kecamatan Kampar Kiri asal, Kampar Kiri itu, maka sebagai ibu kota kecamatan tentu dia statusnya berubah dari desa menjadi kelurahan. Maka tahun 82 berubah dia dari desa menjadi kelurahan. Nah, waktu itu terpilihlah sebagai lurahnya menantu daripada Haji Wali Zainuddin, Haji Budi Mutalbi. Itu lurah pertama. Pertama pula. PNS statusnya kan. Itulah jadi lipat kain itu. Lalu adatnya bagaimana? Nah, karena di sana masyarakat kita ada kokoh memegang adat, buat dulu tuh kayak gini, maka karena kelurahannya hanya sebagai administrasi, maka seluruh urusan kemasyarakatan itu dulu karena memang Kampar Kiri lipat kain itu homogen juga waktu itu hanya kita saja, kita orang-orang lain tempatkan aja. Maka adat itulah yang berkuasa sampai sekarang. Pekuburan nggak ada pekuburan umumnya, ada pekuburan suku. Surau suku. Paling nanti puskesmas yang nggak punya suku. Jadi itu fungsi nenek mama ini tetap dipertahankan sebagai lembaga adat. Bahkan inisiator dulu sewaktu kerajaan ini lumpuh, karena sudah semenjak zaman berakhirnya kewedanaan itu, sistem kerajaan itu kan tidak diakui lagi. Pengakuan terakhir terhadap Zulbestur dan Lanskap atau suap raja itu adalah kewedanaan. Karena kewedanaan itu pengangkatan pemimpin itu masih berdasarkan keturunan.
setelah menjadi kecamatan tak ada lagi. Nah, jadi semenjak sistem kerajaan itu tidak lagi berkuasa, maka ya keturunan raja itu selesai. Ada yang berlaku paling tinggi itu ada sampai ke luar Lipak. Nah, kebetulan di Lipak Kai itu ada orang besar raja namanya Datuk Singgung Raja Dibanding. Maka di bawah naungan Datuk Singgung Raja Dibanding itulah adat di Lipak Kai itu masih bisa bertahan. Karena masih ada seorang pembesar raja di situ. Maka hari raya adat dulu menjadi tradisi. Sekali setahun nenek mamak yang 9 suku itu menjalang raja namanya. Yaitu menjalang Datuk Singgung Raja Dibanding. Karena payung Datuk Singgung ini yang mempertahankan adat itu ada. Sehingga 9 suku itu masih dia punya pimpinan itu Datuk Singgung Raja Dibanding. Walaupun kerajaan Gunung Selan untuk rantau Kambargiri yang tak berfungsi lagi. Yang Lipak Kain tetap berdiri. Punya juga otonomi ya. Punya otonomi di bawah Datuk Singgung Raja Dibanding ya. Nah, sehingga nanti masuknya investor semenjak tahun 80-an itu membuka perkebunan kan, karena memang di Lipak Kain itu wilayahnya lumayan luas. Nah, walaupun ya kita tidak tahu seperti apa proses masuk itu kan. Tapi yang saya tahu sering juga dulu demo-demo masyarakat menuntut bahwa ada kontribusi pihak perusahaan terhadap masyarakat. Nah, pada tuntutan itu hampir ya semacam CSR lah ya. Sejak tahun 2000 itu masyarakat adat masyarakat Singgung ini bisa dia menjalin kemitraan dengan perusahaan, tidak lagi bersetegang masalah demo-demo ya. Cuman polanya tidak KKPA Pak. Di negeri lain ada sistemnya KKPA, kredit konsumen untuk kredit perkebunan pula KKPA itu langsung dibagi milik perorangan tanahnya dan hasil itu untuk kesejahteraan. Kalau di sana karena di Lipak Kain ini dia berkembang penduduknya ribuan, dengan ketersediaan lahan tak mungkin dibagi Pak. Karena hari ini saja ke negeri Lipak Kain itu penduduknya lebih kurang 10.000. Nah, tentu kalau 1 hektar per kakak itu 10.000 kakak, itu habis perusahaan itu untuk masyarakat aja. Jadi kebijakan ini mana? Dia dapat kebun sawit sekitar 250 hektar, tetapi tidak dibagi. Nah ini, kalau dibagi 250 hektar itu dibagi 10.000 kakak, mungkin dapat cuma sebatang. Yang tidak juga produktif gitu. Maka yang kemitraan dengan salah satu perusahaan ini, hasil kemitraan itu tidak dibagi ke KPA, tapi dibuat sebuah yayasan. Nah, yayasan itu yayasan Nenek Mamak dari Lipak Kain, yang untuk bagaimana hasil dari kebun itu bisa dipergunakan untuk adat tadi, adat dan kemaslahatan kemenakan sesuai suku. Nah, disitulah perbedaan dengan negeri-negeri yang lain. Itu sejak tahun berapa tuh? Sejak tahun 2004 ya. Berarti rancangannya itu sebelum itu. Nah, 2004 dibangun kemitraan, dapat kemitraan dengan perusahaan. Itu dengan satu perusahaan. Dan apalagi bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang memang mempergunakan wilayah adat itu untuk berusaha. PT GBI namanya. Nah, dengan itulah dengan tersedianya dana, maka setiap tahun dimusyawarahkan apa yang harus dibangun. Kemudian untuk insentif, karena di sana itu kita takbiran itu masih bersuku dan mendatangi rumah soko-soko suku kita, maka setiap tahun itu dibantu uang takbirannya. Nah, ini pengarahannya ke situ. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan mendukung operasional Nenek Mamak, termasuk juga untuk masalah agama, sebab ada besar di sana, ada besar di kita juga membantu pendidikan agama, guru ngaji. Nah, jadi diarahkan ke situ, sampai juga untuk membantu fasilitas sosial seperti masjid dan juga balai adat, termasuk juga tuntutan pemuda, stadion. Nah, ini. Jadi itu nampak artinya masjid yang begitu megah, yang kemarin dibangun di bekas lapangan bola kaki, kan
kan situ kita dulu sering turnamen, turnamen itu dipindahkan tempatnya ke tempat lain, kemudian di situ bangun masjid yang cukup megah. Di lokasi itu juga saya lihat ada balai adat. Dan bahkan juga punya stadion mini. Itu semuanya dari kemitraan tadi ya. Dari kemitraan itu. Iya. Karena memang itu tidak dibagi per kakak. Iya. Itu plus minus Pak ya. Cuma dengan adanya itu untuk kredit pakaian masyarakat itu cukup terbantu. Iya. Cukup terbantu. Karena dibagi per kakak pun tidak cukup, cuma dapat sebatang per orang gitu. Jadi lebih diarahkan untuk yang tadi kegiatan sosial kemasyarakatan, adat dan agama. Naungan hukumnya karena adat kita ini sekarang tidak punya payung hukum gitu Pak. Kan tidak ada payung hukum. Karena berbicara adat itu berbicara pemerintahan lama ya. Maka dibuat yayasan. Ini yang penting mungkin saudara Zaki, ini terkait dengan eksistensi raja kita ya. Iya, raja. Memang dulu habis-habisan kita untuk mengukuhkan beliau. Kan menabalkan beliau dengan arak-arakan perahu dari hulu sana sampai sebayang mengilir ya. Dan sudah berapa tahun ini kan. Jadi ini mungkin yang kalau di Jawa itu, kalau khusus Jogja ya itu memang rebung tumbuh di mana. Raja itu belum akan diganti, merangkap gubernur ya. Belum akan diganti selagi beliau kena. Kalau lagi ada anak nanti tetap akan turun ke anaknya. Nah itu barangkali juga sebagai inspirasi lah untuk kita kabar kiri ya. Bagaimana supaya eksistensi raja itu walaupun raja adat, bagaimana ini supaya bisa tetap dipertahankan. Tapi juga memang perlu, kalaupun tidak diperdakan ya, mungkin juga yayasan. Sudahkah pernah Anda bicarakan itu di tingkat balai kerapatan? Sudah, yayasan itu bahkan sudah ada. Cuma persoalan hari ini, hutan wilayah yang milih hak kerajaan itu kan TESO. Dan hutan wilayah itu secara hukum itu sudah menjadi milik perusahaan dan pribadi. Persoalan kita untuk mengelola rantau itu sekarang ini karena personel lengkap, Soko masih ada, cuma kita tidak punya sumber keuangan. Dulu hak raja itu apa? Alahan kering, kan banyak sumber-sumber ekonomi termasuk wilayah TESO. Sekarang itu tidak ada lagi sumber itu, semua menjadi pribadi dan perusahaan. Lalu apa yang didapat oleh sebagai sumber keuangan? Tidak ada, raja dengan duit pribadi. Itu bagaimana kita menggerakkan? Kalau lipat kain mulai bergerak itu semenjak ada otonomi, mulai dari pengelolanya ada. Hukum adat kita masih ada, kitab adat masih lengkap, hukum adat masih lengkap. Yang sekarang kita usahakan itu adalah dana kita dari mana, lipat kain berhasil mendapatkan dananya dari mana, sehingga alhamdulillah untuk tingkat kenegarian masih bisa bertahan. Cuma apakah lipat kain sanggup menjadi penopang untuk rantau kampung itu tidak sanggup juga. Betul. Artinya memang kalaulah terbuka pintu hati kepada daerah, itu diperdakan kasih wilayah itu. Artinya kerajaan itu dia memang punya wilayah. Mulai dari hulu sana sampai hilir itu memang wilayah kerajaan. Yang di bidang adat ya kan, bagaimana supaya kita kan punya juga Lam Riau kan. Betul. Tapi nanti Lam Riau juga tidak akan bisa bergerak begitu masif karena juga terbatas juga biayanya. Takkan bisa juga mereka menopang apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan Luar Thailand ya. Pernah juga yang mulia itu bercerita sama saya, semenjak ini berdiri belum pernah kita mendapatkan bantuan 1 sen pun. Sementara wilayah kita, kalau kita ambil sendiri kan melanggar hukum lah. Itulah yang kemudian dia curhat ketika berkunjung ke Lam. Saya 2 fungsi sebagai orang partai ini juga sebagai pengurus Lam. Memang hanya bisa meneteskan air mata ke dalamnya gitu kan. Jadi ini barangkali ke depan kalau bisa, kalaupun yayasan tidak bisa dibantu melalui dana CSR itu kalau bisa kita diperdakan Tunggu Panglima tuh Mutaharudin itu surat juga. Dia kan berusaha untuk merenovasi istana. Awal saya datang situ saya pikir ini renovasi Pemda, rupanya satu batang paku pun tak ikut Pemda. Hadir dengan cara keluarga yang merenovasi. Artinya
Itulah kondisi kita di rantau Kampar Kiri pada khususnya, mungkin juga di Riau kan? Iya. Ya. Jadi itu problem kita adalah pertama memang bagaimana supaya nenek mama kita di setiap kenegarian itu ya kan bisa berjalan dan bisa menegakkan adat itu, dan juga dari segi kerajaan karena kita punya raja adat, bahkan juga Raja Salak, bagaimana dia bisa mengembangkan eksistensinya kan seperti itu ya, saudara kan. Karena itu mungkin melalui kesempatan ini kita mengajaklah pihak-pihak yang berkepentingan, perusahaan khususnya, perusahaan daerah gitu kan, ya bagaimana ya membantu apa namanya itu tanah liat kita ini ya. Tidak pula kita ambil semua, cuma ada kontribusi. Tolonglah ya, tolong ya kan, supaya berkontribusi lah untuk pembangunan dan untuk kemasyarakatan kita di khusus untuk mempertahankan adat itu sendiri. Tak mungkinlah kita menegakkan adat tanpa pendanaan. Dalam adat sendiri seluruhnya diatur seperti itu. Ada sumber pendanaannya. Sedangkan kita rapat saja ya, kan belum minum ya. Belum minum. Kita rapat masalah adat. Ada rapat pelanggaran adat. Ya kan? Belum minum. Nah, sedangkan kita kan punya aset sebetulnya yang sudah digunakan orang. Nah, itu yang kita minta ya. Baik, terima kasih saudara Ismet. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penonton kita, terutama masyarakat Kampar Kiri yang mungkin menonton ini, untuk nanti kemudian kita sama-sama bisa membangun masalah adat. Kalau pemerintahan kita jelas ada pemerintahan yang sah, tapi kalau masalah adat ini masih abu-abu. Tapi syukurlah ada adat yang daerahnya yang masih bisa bertahan dan bisa berkembang. Oleh karena itu seluruh kenegarian yang ada di Kampar Kiri kita dorong mereka untuk menegakkan adat ini, mereka juga menegakkan syarat dan tentu juga menegakkan kitabullah. Terima kasih saudara Ismet. Sampai jumpa kita di lain kesempatan dalam forum dialog kita ya. Saudara penonton, demikian wawancara saya dengan saudara Ismet dari Kampar Kiri. Beliau juga anggota Balai Kerapatan Adat Gunung Sailan, pengamat sejarah dan adat juga di Kampar Kiri, juga sebagai seorang ASN hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.